Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Ketika cinta dan takdir bertarung di antara kemewahan dan kesederhanaan. Mawar tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang sederhana akan bersinggungan dengan dunia yang begitu berbeda. Sebagai gadis desa yang terbiasa berjuang untuk sekadar bertahan hidup, ia sudah cukup bahagia dengan hari-harinya yang diisi dengan membantu ibunya berjualan di pasar dan menikmati hembusan angin sawah setiap senja. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati seorang manusia. Sebuah pertemuan tak terduga dengan Reza, pewaris keluarga konglomerat yang memiliki segalanya, mengubah arah hidup Mawar selamanya. Di balik senyum hangatnya, Reza membawa janji yang terdengar mustahil, sebuah cinta yang tulus tanpa peduli perbedaan kasta dan harta. Namun cinta bukan hanya tentang dua hati yang saling terpaut. Ada tembok tinggi yang berdiri di antara mereka, penuh dengan rintangan dan orang-orang yang tidak menginginkan kebahagiaan mereka terjadi. Di satu sisi, ada Rina, wanita dari kalangan elit yang sudah lama mendambakan posisi di sisi Reza. Ia tidak akan membiarkan seorang gadis biasa seperti Mawar merebut apa yang ia anggap sebagai miliknya. Dengan segala cara ia akan memastikan Mawar pergi dari kehidupan Reza, entah dengan tipu daya, ancaman atau bahkan uang. Di sisi lain ada ibu Mawar, seorang wanita yang begitu memahami pahitnya kemiskinan. Ketika ditawari segepok uang oleh Rina, hatinya bergetar. Apakah ia akan mempertahankan harga dirinya atau memilih jalan yang lebih mudah demi masa depan yang lebih baik bagi anaknya? Ketika kebenaran akhirnya terungkap, Mawar dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan. Haruskah ia tetap bertahan di sisi Reza meski dunia menolaknya? Ataukah ia harus pergi, melepaskan cinta yang telah tumbuh di hatinya demi menjaga kehormatannya sendiri? Di antara air mata, keputusasaan, dan pengorbanan, satu hal yang pasti, cinta sejati tidak akan pernah mudah. Apakah Mawar dan Reza mampu melawan takdir yang seolah tidak berpihak pada mereka? Ataukah ini hanya kisah cinta yang akan berakhir dalam luka dan penyesalan? Berikut ini adalah kisah lengkapnya, selamat mendengarkan dan menikmati. Mawar, seorang gadis sederhana yang hidup di kampung kecil, tak pernah menyangka bahwa cintanya dengan Reza, seorang pewaris keluarga kaya raya, akan membawanya ke dalam badai ujian yang begitu berat. Reza adalah pria yang lembut dan tulus. Ia tak peduli dengan status Mawar yang hanya seorang penjual bunga di pinggir jalan. Baginya, cinta lebih berharga daripada harta. Namun, bagi keluarga Reza, terutama ibunya, Bu Anita, Mawar adalah aib. "Kamu mau menikahi gadis itu? Penjual bunga jalanan memalukan, Reza!" bentak Bu Anita ketika mendengar kabar bahwa anaknya serius dengan Mawar. "Ibu, Mawar adalah wanita yang baik. Aku mencintainya." Reza berusaha meyakinkan. Namun, Bu Anita tak peduli. Bagi wanita itu, menantu ideal adalah perempuan dari keluarga terpandang, bukan gadis miskin yang tak jelas asal-usulnya. Di sisi lain, Mawar sadar bahwa perbedaan status antara dirinya dan Reza terlalu jauh. Ia berkali-kali mencoba melepaskan Reza, tetapi pria itu selalu meyakinkannya untuk tetap bersama. "Mawar, aku tidak peduli dengan kata-kata mereka. Aku hanya ingin bersamamu," kata Reza dengan mata penuh ketulusan. Akhirnya, setelah berbagai rintangan, Reza nekat menikahi Mawar secara sederhana, tanpa restu dari ibunya. Namun pernikahan mereka bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari penderitaan Mawar. Pernikahan Mawar dan Reza berlangsung sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa restu keluarga besar. Hanya ada sahabat-sahabat dekat yang menjadi saksi. Mawar begitu bahagia mengira bahwa setelah menikah, semuanya akan lebih baik. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Begitu ia menginjakan kaki di rumah keluarga Reza, neraka sesungguhnya dimulai. Saat pertama kali Mawar datang ke rumah besar itu, Bu Anita menyambutnya dengan tatapan dingin. "Mulai sekarang, jangan harap kamu akan hidup enak di sini. Jangan lupa diri hanya karena sudah menikah dengan anakku," ucap Bu Anita tajam. Mawar terdiam. Hatinya sakit, tapi ia memilih diam demi Reza. Tak hanya ibunya, saudara-saudara Reza pun tak kalah kejam.
Rina, kakak perempuan Reza, sering merendahkan Mawar. Reza, itu bisa dapat wanita yang jauh lebih baik. Kenapa malah memilih kamu? Apa kamu pakai pelet? Sindir Rina sambil tertawa mengejek. Mawar hanya menunduk. Ia berusaha bersabar, berusaha menunjukkan bahwa ia pantas berada di sana. Tapi puncaknya terjadi saat makan malam keluarga. Saat itu, Mawar membantu asisten rumah, tangga menata meja makan. Namun Bu Anita justru mempermalukannya di depan semua orang. Jangan sok rajin, aku tahu kamu cuma pura-pura baik supaya bisa mengincar harta keluarga kami. Suara Bu Anita memenuhi ruangan. Mawar menahan air mata. Ia mencoba menjelaskan, tapi Bu Anita tak mau mendengar. Reza yang baru datang langsung marah. Ibu, sampai kapan ibu akan bersikap seperti ini? Mawar adalah istriku. Suara Reza meninggi. Namun, yang terjadi justru lebih buruk. Kalau kamu tetap membela dia keluar dari rumah ini, kalian bukan keluarga kami lagi, bentak Bu Anita. Reza terkejut. Ia tak pernah menyangka ibunya akan sampai hati mengusirnya. Tapi ia tak peduli. Demi Mawar ia siap meninggalkan segalanya. Tanpa berpikir panjang, Reza menggenggam tangan Mawar. Baik, kalau itu maunya ibu, kami pergi. Mereka pun meninggalkan rumah megah itu. Tanpa tahu bahwa takdir telah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Reza dan Mawar pergi dari rumah keluarga Reza dengan hati penuh luka. Tidak ada harta yang mereka bawa, hanya pakaian seadanya dan tekad untuk tetap bersama. Mawar menggenggam tangan Reza erat. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza tersenyum lembut. Asal kita bersama, aku tidak takut kehilangan apapun. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan, jauh dari segala fasilitas yang selama ini Reza nikmati. Namun kehidupan tidak semudah yang mereka kira. Reza, yang terbiasa hidup sebagai orang kaya, kini harus berjuang mencari pekerjaan. Sementara itu, Mawar kembali menjual bunga di pinggir jalan seperti dulu. Di tengah kesulitan itu mereka tetap saling mendukung, namun cobaan belum berakhir. Suatu hari, ketika Mawar sedang menjual bunga, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Dari dalam mobil, Rina, kakak Reza, turun dengan senyum penuh ejekan. Astaga, jadi sekarang kamu kembali jadi penjual bunga? Katanya sambil tertawa. Mawar menelan ludah, berusaha tetap tenang. Aku tidak malu bekerja. Aku lebih baik seperti ini daripada hidup berpura-pura. Namun Rina tidak berhenti. Kasihan Reza pasti menyesal menikahi kamu. Dulu dia hidup enak, sekarang jatuh miskin gara-gara kamu. Kata-kata itu menusuk hati Mawar. Ia memang selalu merasa bersalah karena Reza kehilangan segalanya demi dirinya. Saat itulah Reza datang dan melihat kejadian itu. Rina, jangan pernah datang lagi kalau hanya ingin merendahkan Mawar, katanya tegas. Rina mendengus sinis sebelum akhirnya pergi. Namun kata-katanya terus terngiang di kepala Mawar. Malam harinya Mawar menangis diam-diam. Ia merasa bersalah. Apa aku benar-benar menghancurkan hidup Reza? Ia mulai berpikir untuk pergi, agar Reza bisa kembali ke keluarganya. Namun takdir kembali menunjukkan kejutan besar. Di tengah keputusasaan Mawar, seseorang dari masa lalunya tiba-tiba datang membawa kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu Mawar duduk termenung di kamar sempitnya. Ia merasa bersalah atas penderitaan yang dialami Reza. Aku hanya membawanya ke dalam kesulitan, pikirnya. Namun, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah nomor asing meneleponnya. Halo? Ini, benar Mawar? Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Iya, saya Mawar. Maaf, ini siapa? Tanyanya bingung. Saya pengacara Pak Handoko. Saya butuh bicara dengan Anda soal warisan keluarga Anda. Mawar terdiam. Warisan? Keluarga saya? Ia tak mengerti. Seumur hidup ia hanya mengenal kesederhanaan. Ia dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci dan ayahnya sudah lama meninggal. Maaf Pak, Anda mungkin salah orang. Saya tidak punya keluarga kaya. Namun, suara di telepon tetap tenang. Justru itu yang ingin saya jelaskan. Anda adalah cucu dari Pak Wirawan, salah satu pengusaha properti terbesar di Indonesia. Dunia Mawar seakan berhenti berputar.
Apa? Itu tidak mungkin. Kami sudah lama mencari Anda. Kakek Anda meninggal beberapa bulan lalu dan meninggalkan warisan untuk Anda. Kita harus bertemu secepatnya. Mawar semakin bingung. Ia tak pernah mengenal sosok kakeknya. Mengapa tiba-tiba ada warisan? Ketika Reza pulang, ia melihat wajah Mawar yang penuh kebingungan. Ada apa, sayang? Mawar menatap suaminya. Masih sulit mempercayai kabar yang baru saja ia terima. Dengan suara gemetar ia berkata, Reza, aku mungkin bukan gadis miskin seperti yang aku kira selama ini. Mawar masih tak percaya dengan kabar yang ia terima. Ia dan Reza memutuskan menemui pengacara tersebut di sebuah kantor hukum ternama di Jakarta. Begitu mereka masuk, seorang pria paruh baya dengan jas rapi menyambut mereka. Selamat datang, Ibu Mawar. Saya Pak Arman, pengacara keluarga Wirawan. Mawar menelan ludah, tangannya gemetar. Tolong jelaskan, saya tidak pernah tahu bahwa saya punya kakek kaya. Pak Arman menghela napas. Ada alasan mengapa Anda tidak mengetahuinya? Dulu ayah Anda, Pak Budi, adalah anak sulung Pak Wirawan. Namun karena memilih menikahi ibu Anda yang berasal dari keluarga sederhana, ia diusir dan diputus hubungan keluarga. Mawar terkejut. Jadi, ayah diusir hanya karena menikahi ibu? Pak Arman mengangguk. Ya, Pak Wirawan sangat keras pada masa itu. Ia menganggap pernikahan ayah Anda sebagai penghinaan bagi keluarganya. Namun, setelah bertahun-tahun menjelang kematiannya, dia menyesal. Dia ingin mencari keturunannya, tapi saat itu sudah terlambat. Ayah Anda telah meninggal. Satu-satunya ahli waris yang tersisa adalah Anda. Mawar merasakan dadanya sesak. Betapa kejamnya dunia hanya karena status keluarganya terpisah begitu lama. Lalu, warisan yang Anda sebutkan? Tanya Mawar, ragu-ragu. Pak Arman membuka sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Mawar. Pak Wirawan meninggalkan hampir setengah dari asetnya kepada Anda. Itu termasuk beberapa properti, saham perusahaan, dan simpanan dana yang sangat besar. Mawar terkejut bukan main. Setengah, Reza yang duduk di sampingnya pun terpana. Keluarga Reza saja kaya, tapi ini lebih dari yang pernah ia bayangkan. Pak Arman tersenyum. Ya, Ibu Mawar, Anda sekarang adalah salah satu wanita terkaya di negeri ini. Mawar masih sulit percaya. Dulu, ia hanya seorang gadis miskin yang dihina oleh keluarga suaminya. Sekarang, ia ternyata pewaris dari keluarga yang lebih kaya daripada mertuanya sendiri. Namun, apa yang akan terjadi saat keluarga Reza mengetahui kebenaran ini? Mawar masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dirinya kini adalah seorang pewaris kaya raya. Sementara itu, Reza menggenggam tangannya dengan lembut. Sayang, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu, bukan karena harta atau status. Mawar menatap suaminya dengan haru. Reza memang tak pernah memandangnya rendah, meski keluarganya sendiri selalu meremehkan dirinya. Namun, kabar tentang Mawar yang ternyata pewaris dari keluarga Wirawan mulai tersebar, dan tentu saja, kabar itu sampai ke telinga keluarga Reza, kediaman. Keluarga Reza di ruang tamu yang megah. Bu Anita membaca berita di ponselnya dengan mata membelalak. Apa? Mawar itu? Cucu tunggal pengusaha properti Wirawan? Rina yang duduk di sebelahnya ikut kaget. Nggak mungkin, itu pasti berita bohong. Namun, tak lama kemudian, seorang tamu tak terduga datang ke rumah mereka. Seorang pria berjas masuk dengan sikap profesional. Selamat siang, saya dari tim hukum keluarga Wirawan. Saya ingin mengundang Ibu Anita dan keluarga untuk menghadiri acara resmi penyerahan warisan kepada Ibu Mawar. Bu Anita terdiam, wajahnya pucat. Ia tak percaya, menantu yang selama ini ia hina ternyata lebih kaya dari mereka. Kita harus ke sana, bisik Bu Anita pada Rina. Aku harus bertemu Mawar. Di sebuah hotel bintang 5, acara penyerahan warisan digelar dengan mewah. Mawar yang selama ini terbiasa dengan kesederhanaan kini duduk sebagai pusat perhatian. Ia mengenakan gaun anggun berwarna biru tua, tampil begitu elegan. Reza berdiri di sampingnya dengan bangga. Namun,
Suasana berubah ketika Bu Anita dan Rina tiba. Semua orang menoleh. Mawar menatap mereka dengan tenang, tanpa rasa takut seperti dulu. Bu Anita tersenyum penuh kepalsuan dan segera menghampiri Mawar. Mawar, sayang, maafkan Ibu ya. Ibu menyesal sudah memperlakukan kamu seperti itu. Rina ikut berbicara. Iya Mawar, kamu tahu kan, kami hanya khilaf. Kita ini keluarga. Mawar menatap mereka tajam. Hatinya sakit mengingat bagaimana mereka dulu merendahkannya. Kalian baru menganggapku keluarga setelah tahu aku punya harta. Ucap Mawar dengan nada dingin. Bu Anita tercekat. Ia mencoba meraih tangan Mawar tetapi Mawar menarik tangannya. Dulu kalian mengusir aku dan suamiku. Sekarang setelah tahu aku pewaris kaya, kalian datang dengan senyum palsu, lanjut Mawar. Semua tamu yang hadir mulai berbisik-bisik, mempermalukan. Keluarga Reza yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. Ibu, dulu aku memohon agar kalian menerima Mawar, tapi kalian menolaknya. Sekarang aku dan Mawar sudah bahagia. Kami tidak butuh pengakuan dari kalian. Bu Anita semakin panik. Reza, Ibu hanya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Mawar sudah berdiri dan menggenggam tangan suaminya. Ayo Reza, kita tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang yang hanya menghargai harta. Mereka pun pergi, meninggalkan Bu Anita dan Rina dalam keterkejutan dan penyesalan mendalam. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Mawar dan Reza benar-benar menjauh dari keluarga Reza. Mereka memilih fokus menjalani hidup baru dengan warisan yang kini mereka miliki. Namun sementara mereka menikmati kehidupan yang lebih baik, keluarga Reza justru mulai menghadapi kesulitan besar. Bisnis keluarga Reza diambang kehancuran. Bu Anita selama ini merasa keluarganya tak terkalahkan. Namun setelah Reza pergi, perusahaan mereka mulai mengalami masalah keuangan serius. Sejumlah proyek properti yang mereka bangun mengalami kerugian besar. Investor mulai menarik diri dan utang perusahaan semakin menumpuk. Suatu hari saat sedang rapat darurat di kantor, salah satu direktur mengumumkan kabar mengejutkan. Bu Anita, kita punya masalah besar. Bank akan segera menyita aset kita jika kita tidak melunasi utang dalam waktu 1 bulan. Bu Anita hampir pingsan mendengar itu. Tidak mungkin, perusahaan ini milik keluarga kita. Kita tidak bisa bangkrut. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Semua orang mulai meninggalkan mereka. Dan puncaknya, salah satu properti terbesar mereka, hotel, bintang 5 yang menjadi kebanggaan keluarga, telah dibeli oleh investor misterius. Siapa investor itu? Kembalinya Mawar dengan kekuatan penuh beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers diadakan di lobi hotel mewah itu. Semua media hadir, termasuk keluarga Reza yang ingin tahu siapa pemilik baru yang berani mengambil alih aset mereka. Ketika tirai panggung terbuka, semua mata membelalak. Mawar berjalan anggun ke atas panggung mengenakan setelan bisnis berkelas. Selamat siang. Saya Mawar, pemilik baru hotel ini. Ruangan langsung riuh. Semua wartawan mulai mengambil gambar. Sementara itu, Bu Anita dan Rina nyaris tak bisa bernapas melihat kenyataan ini. Tidak, ini pasti mimpi. Bisik Bu Anita, wajahnya pucat. Mawar menatap keluarga Reza dari panggung dengan ekspresi tenang. Dulu aku dianggap tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kalian. Tapi sekarang lihat siapa yang justru berdiri di puncak. Bu Anita yang panik langsung menghampiri Mawar. Mawar, tolong. Kami butuh bantuanmu. Perusahaan kami diambang kehancuran. Namun, Mawar hanya tersenyum dingin. Dulu kalian mengusirku tanpa peduli bagaimana aku akan hidup. Sekarang aku hanya membalas sikap kalian. Rina yang selama ini selalu menghina Mawar kini menangis ketakutan. Mawar, aku mohon kita ini saudara ipar. Mawar mendekat ke arah mereka dan berbisik. Dulu kalian bilang aku tidak pantas, sekarang aku yang menentukan nasib kalian. Seketika, itu juga Bu Anita dan Rina sadar bahwa mereka telah kalah. Sementara itu Reza mendekat ke sisi istrinya dan menggenggam tangannya dengan bangga. Karma memang tidak pernah salah alamat. Setelah konferensi pers yang mengguncang banyak pihak, nama Mawar semakin dikenal sebagai wanita sukses dan berpengaruh. Sementara itu, keluarga Reza benar-benar jatuh dalam kehancuran. Perusahaan mereka resmi dinyatakan bangkrut, dan aset-aset mereka disita oleh Bank Don. Bu Anita kehilangan
Segalanya di rumah keluarga Reza yang dulu megah, kini suasana mencekam. Petugas bank datang untuk menempelkan segel penyitaan di gerbang utama. Bu Anita menangis histeris. Tidak, ini rumahku. Aku tidak bisa diusir. Namun petugas tetap menjalankan tugasnya. Maaf Bu, tapi ini sudah keputusan hukum. Semua aset Anda kini menjadi milik bank. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Bu Anita dan Rina akhirnya terpaksa meninggalkan rumah itu hanya dengan koper pakaian seadanya. Di jalan mereka hanya bisa menangis. Mereka yang dulu terbiasa hidup dalam kemewahan kini bahkan tak tahu harus tinggal di mana. Rina, kita harus bagaimana? Suara Bu Anita bergetar. Rina yang juga kebingungan hanya bisa menunduk. Semua ini karena kita menghina Mawar dulu, Bu. Kalau saja kita menerimanya dari awal. Pertemuan tak terduga di tengah keputusasaan, mereka mendengar kabar bahwa Mawar akan menghadiri acara amal besar di hotelnya. Dengan harapan terakhir, mereka nekat datang ke acara itu, berharap bisa bertemu dengan Mawar dan meminta bantuannya. Saat acara berlangsung, Bu Anita dan Rina melihat Mawar dari kejauhan. Ia tampak anggun dengan balutan gaun elegan, berbincang dengan para pengusaha besar. Mereka ragu-ragu tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. Mawar, tolong kami. Suara Bu Anita bergetar, matanya penuh air mata. Semua orang di sekitar mulai memperhatikan. Mawar menoleh dan menatap mereka dengan ekspresi tak terbaca. Kenapa kalian di sini? Kami sudah kehilangan segalanya, Mawar. Kami tidak punya tempat tinggal. Tolong izinkan kami tinggal di salah satu properti yang kamu miliki. Ujar Bu Anita dengan nada memohon. Mawar terdiam. Dulu ia yang memohon belas kasihan pada mereka, tapi mereka mengusirnya tanpa ampun. Kini, keadaan berbalik. Dulu kalian tak peduli saat aku dan Reza diusir. Sekarang kenapa aku harus peduli? Ucap Mawar dingin. Rina langsung menangis. Kami menyesal, Mawar. Kami benar-benar menyesal. Mawar menghela napas panjang. Ia melihat sekilas ke arah Reza, seakan meminta pendapat suaminya. Reza, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berkata, kamu yang menentukan, sayang, aku akan mendukung keputusanmu. Mawar kembali menatap mereka. Dan akhirnya ia mengucapkan satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Semua mata tertuju pada Mawar. Ruangan yang semula dipenuhi suara obrolan kini sunyi senyap. Semua orang menunggu jawaban dari wanita yang dulu pernah dihina, tapi kini berdiri sebagai sosok yang paling berkuasa. Bu Anita dan Rina masih menatap. Mawar dengan penuh harap air mata terus mengalir di wajah mereka. Mawar, kumohon, berilah kami kesempatan. Suara Bu Anita hampir tak terdengar. Mawar menatap mereka dengan tatapan tajam. Kesempatan? Dulu, saat aku meminta kesempatan untuk diterima sebagai bagian dari keluarga, apa yang kalian lakukan? Kalian mengusirku dan menghina aku seperti sampah. Bu Anita dan Rina tertunduk. Mereka tahu kata-kata Mawar benar. Sekarang kalian kehilangan segalanya dan berharap aku mengulurkan tangan? Lanjut Mawar. Rina terisak. Kami menyesal, Mawar. Kami benar-benar menyesal. Mawar menghela napas panjang. Ia melirik Reza, yang hanya diam menunggu keputusannya. Setelah beberapa detik berpikir, Mawar akhirnya berkata, aku tidak akan membiarkan kalian tidur di jalan. Bu Anita dan Rina langsung mengangkat wajah mereka, matanya berbinar. Jadi, kamu akan membantu kami? Namun, senyum Mawar begitu dingin. Ya, tapi bukan sebagai keluarga. Aku akan memperkerjakan kalian sebagai staf di salah satu panti asuhan yang aku kelola. Kalian akan bekerja untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Itu satu-satunya bantuan yang bisa kuberikan. Wajah Bu Anita langsung memucat. Apa? Kamu mau kami bekerja seperti orang biasa? Mawar tersenyum sinis. Bukankah dulu kalian menganggap orang miskin tidak pantas dihormati? Sekarang kalian bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya berjuang untuk hidup. Bu Anita masih ingin membantah, tapi Rina segera menarik lengannya dan berbisik, Ibu, lebih baik kita terima. Kita tidak punya pilihan lain. Dengan terpaksa Bu Anita akhirnya mengangguk. Baik, kami akan menerima tawaranmu.
Mawar tersenyum puas. Bagus. Besok pagi, datanglah ke panti asuhan. Aku harap kalian siap bekerja keras. Saat malam tiba, Mawar dan Reza duduk di balkon rumah mewah mereka. Reza menggenggam tangan istrinya. Kamu sudah membuat keputusan yang sangat bijak, sayang. Mawar tersenyum. Aku hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi orang yang mereka hina. Reza mengangguk. Karma memang tidak pernah salah alamat. Kini, Mawar telah membuktikan bahwa kebaikan dan kesabaran selalu menang. Ia yang dulu dianggap tidak berharga, kini berdiri sebagai wanita yang kuat dan sukses. Sementara itu, Bu Anita dan Rina akhirnya menjalani kehidupan baru sebagai pekerja di panti asuhan, menyadari bahwa kesombongan dan keserakahan mereka telah membawa mereka ke jurang kehancuran.